Aremania terkejut. William Marcilio bukan satu-satunya, ada satu pemain lagi yang bisa tinggalkan Arema FC dan gabung ke rival. Siapakah pemain primadona itu? Temukan jawabannya di sini dan lihat alasan dibalik keputusan mengejutkan ini. Mohamed Rashid Persebaya tunjukkan dukungan gencar untuk Palestina di kualifikasi Pildun. Sebagai pemain Persebaya asal Palestina, Mohamed Rashid tidak ragu untuk memperlihatkan dukungannya di tengah kualifikasi Pildun. Dari Arema U20 ke tim senior, stoper muda ini bongkar rahasia pengalaman hebat yang didapat. Stoper muda Arema U20 ini mengungkapkan betapa berharganya pengalaman yang ia peroleh setelah berlatih dengan tim senior, seperti apakah latihan senior yang bikin dia bangga. Inti potensi korban agresivitas Persebaya Surabaya membangun fondasi skuad juara di Liga 1 Indonesia musim depan. Potensi tergusur dan bergantinya pemain seperti bagaimanakah yang diinginkan skuad tahun depan? Kondisi fisik pemain Arema FC mengejutkan. Alhamdulillah mereka siap tampil maksimal. Dengan level fisik yang terjaga, apakah pemain Arema FC siap memberikan penampilan terbaik di setiap laga? Terungkap, Paul Munster berikan program khusus untuk Persebaya saat libur Lebaran, bikin pemain tetap bugar. Pelatih Paul Munster tak ingin pemain Persebaya terlena saat libur Lebaran. Dia sudah menyiapkan program khusus untuk menjaga kebugaran tim, seperti apakah latihan kegabutan agar tetap kondisi prima. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Aremania terkejut. William Marcilio bukan satu-satunya, ada satu pemain lagi yang bisa tinggalkan Arema FC dan gabung ke rival. Siapakah pemain primadona itu? Temukan jawabannya di sini dan lihat alasan dibalik keputusan mengejutkan ini. Setiap klub mulai membuat pergerakan dengan berburu pemain baru untuk musim mendatang dalam kurung musim 2025/2026. Namun ada pula klub yang akan melepas pemain-pemainnya di akhir musim 2024/2025. Satu di antara klub yang berpotensi melepas pemain adalah Arema FC. Pemain tersebut adalah William Marcilio, gelandang serang alias playmaker asing Singoedan. Selain William Marcilio, ada satu pemain yang berpotensi hengkang dari Arema FC dan gabung ke klub rival. Pemain tersebut adalah Ahmad Maulana Syarif, bek Arema FC. Belakangan ini beredar sebuah kabar yang menyebutkan bahwa Persib Bandung ingin mendatangkan Ahmad Maulana. Kabar diliriknya Ahmad Maulana oleh Persib Bandung tersebut diulas akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air @serdadumerahputih_1945 Senin 24 Maret 2025. Tentu Arema FC bakal terusik dengan menyebar luasnya kabar ini. Mengingat Ahmad Syarif adalah pemain andalan Arema FC di Liga 1 2024/2025. Meski usianya masih muda, Ahmad Maulana tak gentar bersaing dan menjadi pilihan utama Singoedan. Pemain berpostur 182 cm tersebut kerap kali menjadi starter dan bermain reguler untuk Arema FC. Satu gol ia bukukan ketika Arema FC membungkam Madura United dengan skor 4-2 pada matchday ke-11 Liga 1 2024/2025, 21 November 2024. Mohamed Rashid Persebaya tunjukkan dukungan gencar untuk Palestina di kualifikasi Pildun.
Sebagai pemain Persebaya asal Palestina, Mohamed Rashid tidak ragu untuk memperlihatkan dukungannya di tengah kualifikasi Pildun. Persebaya mendukung salah satu pemainnya yang akan membela tim Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persebaya dukung Rashid bersama timnas Palestina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberi dukungan pada salah satu pemainnya, M. Rashid, yang saat ini membela negaranya. Timnas Palestina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Palestina baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Jordania Jumat (21 Maret 2025). Kekalahan ini membuat peluang Timnas Palestina lolos semakin tipis. Timnas Palestina harus bisa meraih kemenangan di laga terdekat saat menjamu Irak Rabu (26 Maret 2025) mendatang untuk menjaga peluang lolos. Kali ini Palestina bertindak sebagai tuan rumah, jelas pemain memiliki motivasi lebih. Ya, saya berbicara dengan dia (M. Rashid). Saya selalu berbicara dengan pemain saya. Jadi, saya juga mengatakan hal yang sama. Semoga beruntung di tim nasional di Palestine. Berusaha untuk mencapai 100%, kata Paul Munster, dan bersiap sedia saat kembali ke tim. Karena, seperti yang saya katakan, mereka harus bergerak kembali, tambahnya. Dari Arema U20 ke tim senior, stoper muda ini bongkar rahasia pengalaman hebat yang didapat. Stoper muda Arema U20 ini mengungkapkan betapa berharganya pengalaman yang ia peroleh setelah berlatih dengan tim senior, seperti apakah latihan senior yang bikin dia bangga. Stoper Arema U20, Sandia Rizky Wiratama, akui makin banyak pengalaman saat mengikuti sesi latihan bersama tim senior. Ini merupakan bagian dari program regenerasi pemain dari tim senior Arema. Pemain asal Sidoarjo itu sudah mengikuti program untuk pemain junior tersebut sejak Februari lalu. Usai libur FIFA Matchday, Rizky kembali bergabung dengan sesi latihan tim senior Arema bersama rekan setimnya, Muhammad Dimas Aryaguna. Nama kedua pemain masuk sebagai pemain potensial yang direkomendasikan staf pelatih Arema U-Strip 20. Selain mereka, kabarnya masih ada 3 pemain junior lainnya yang menunggu giliran. Kami mendapatkan ilmu dan pengalaman dari pemain-pemain senior di sesi latihan ini. Tentunya itu menjadi motivasi tersendiri buat kami pemain muda, kata Rizky. Rizky membeberkan momen tak terlupakannya saat mengikuti sesi latihan bersama tim senior Arema. Menurut pemain yang tampil di Elite Pro Academy (EPA 2024 hingga 2025 itu suatu kebanggaan bisa satu lapangan dengan pemain Arema idolanya Thales Lira. Bahkan keduanya sempat berduet di jantung pertahanan Arema dalam sesi game. Sosok pemain belakang asal Brasil itu diakuinya sebagai sumber inspirasi permainannya mengingat posisi mereka yang sama. Senang sempat main bareng pas di game. Waktu bingung harus gimana, kami biasakan bertanya dan mereka welcome, mau membantu, tutupnya. Inti potensi korban agresivitas Persebaya Surabaya membangun fondasi skuad juara di Liga 1 Indonesia musim depan, potensi tergusur dan bergantinya pemain seperti bagaimanakah yang diinginkan skuad tahun depan?
Persebaya Surabaya tengah menunjukkan ambisi besar dalam membangun skuad yang lebih tangguh untuk musim depan. Saat ini Green Force menempati peringkat ketiga klasemen Liga 1 Indonesia 2024 per 2025 dengan 48 poin dari 27 pertandingan. Meski kompetisi masih berlangsung, manajemen Persebaya Surabaya sudah bergerak cepat untuk merancang komposisi tim yang akan bersaing di musim 2025. Sebanyak 70% pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia 2024 per 2025 akan tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas tim. Selain itu, 3 pemain asing yaitu Francisco Rivera, Dejan Tumbas, dan Bruno Moreira dipastikan tetap mengenakan seragam Persebaya Surabaya musim depan. Keputusan ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam mempertahankan pondasi tim yang telah terbentuk sepanjang musim ini. Namun Persebaya Surabaya juga tidak ingin diam di bursa transfer. Beberapa nama baru mulai dikaitkan dengan klub asal Surabaya ini untuk memperkuat skuad di musim mendatang. Tidak hanya dari Arema FC, Persebaya Surabaya juga dikabarkan mengincar gelandang Madura United Jordi Wehrman. Pemain asal Belanda ini menarik perhatian beberapa klub Liga 1 termasuk Persebaya Surabaya. Spekulasi semakin kuat setelah Wehrman terlihat mulai mengikuti akun agen pemain andalan Green Force di Instagram yang sering bekerja sama dengan Persebaya Surabaya dalam transfer pemain. Kondisi fisik pemain Arema FC mengejutkan. Alhamdulillah, mereka siap tampil maksimal. Dengan level fisik yang terjaga, apakah pemain Arema FC siap memberikan penampilan terbaik di setiap laga? Tim pelatih Arema FC puas dengan penampilan Julian Guevara DKK selama 3 hari latihan. Mereka melihat sejak Sabtu lalu dalam kurung 22/3, penggawa Singo Edan menempa diri dengan maksimal. Itu menjadi tanda selama liburan penggawa tim terus menjaga kebugaran. Saat saya lihat di lapangan hari ini dalam kurung, kemarin performa pemain sama seperti sebelum liburan, ungkap pelatih kepala Arema FC Ze Gomez. Menurutnya, hal itu memberi 2 efek positif untuk tim. Pertama, membuat pemain mampu melahap menu latihan dengan maksimal. Kedua, akan ada banyak program latihan di luar aspek fisik yang bisa diberikan kepada elemen tim. Gomez menjabarkan rencana awal latihan sebelum Lebaran untuk menjaga kebugaran. Tapi sekarang tim bisa berlatih lebih banyak taktikal. Sebelum Lebaran, kami ingin memanaskan kondisi pemain supaya level fitness dan chemistry terjaga, papar nahoda asal Portugal itu. Selama berlatih, para pemain banyak berlatih dengan bola. Salah satunya melakukan mini games. Gomez menjelaskan tim pelatih sengaja meningkatkan intensitas secara bertahap. Terungkap, Paul Munster berikan program khusus untuk Persebaya saat libur Lebaran, bikin pemain tetap bugar. Pelatih Paul Munster tak ingin pemain Persebaya terlena saat libur Lebaran. Dia sudah menyiapkan program khusus untuk menjaga kebugaran tim, seperti apakah latihan kegabutan agar tetap kondisi prima. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster akan memberikan program individu kepada seluruh pemainnya ketika libur Lebaran Idul Fitri 2025. Namun Munster tidak memerinci program apa yang akan diberikan. Munster mengatakan sebelum itu latihan intens dilakukan untuk menjaga kebugaran mereka tetap stabil. Munster akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum libur Lebaran. Ya, ada program individu.
Ini akan sedikit spesifik karena sebelum liburan itu latihannya akan sangat intens, ujar Munster saat memimpin latihan tim di tengah-tengah libur FIFA Matchday Maret 2025. Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini program latihan akan digenjot sebelum libur Idul Fitri. Sehingga ketika mereka berkumpul bersama keluarga mereka menikmati momen kebahagiaan tersebut. Munster memahami bahwa ketika lebaran godaan aneka makanan tak terhindarkan. Sehingga pemain pun berpotensi memakannya secara berlebihan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Namun Munster yakin pemainnya akan bersikap profesional meskipun sedang libur. Bajul Ijo akan menghadapi 7 pertandingan krusial di sisa musim ini. Mereka masih mempunyai peluang meraih gelar juara meskipun cukup berat. Pasalnya, Bruno Moreira dan kawan-kawan tertinggal 9 poin dari tim pemuncak klasemen Persib Bandung.